Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngobrol Serius Tapi Santai. Episode kali ini kita kedatangan narasumber-narasumber hebat, calon ASN kebanggaan Cimahi, yang tentunya akan memberikan dan membuka pikiran kita semua untuk selalu maju, agamis, dan berbudaya seperti kota Cimahi. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ada pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya pendengar. Nama saya Kumala Dewi Yulianti, saya bekerja di Puskesmas Ciberem, Kota Cimahi sebagai dokter ahli pertama. Oke, untuk narasumber kita yang kedua, boleh dong Teh Yaniar diperkenalkan dirinya. Oh iya, terima kasih Dok Kumala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Yani Susin. Saya bertugas di Puskesmas Cigur Tengah, Kota Cimahi sebagai ahli pertama dokter. Terima kasih. Oke, next boleh Dokter Ilham untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Dokter Kemala. Perkenalkan nama saya Ilham Abdul Syukur, bertugas di RSUD Cibabat Cimahi sebagai ahli pertama dokter. Ya, salam kenal. Halo. Dan yang ketiga boleh Teh Anissa untuk memperkenalkan dirinya. Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Saya Anissa Darmawan, ahli pertama penyuluh kesehatan di Puskesmas Cimahi Utara. Terima kasih. Oke, yang terakhir boleh dong Dokter Rizky untuk diperkenalkan dirinya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Rizky Utami Putri, bisa dipanggil Kiki. Saya bekerja di Puskesmas Pasir Kalipi sebagai dokter pertama. Ya, Oke, memang kita semua ini adalah nakes ya, jadi pasti kita harus sehat ya. Sehat kan semuanya teman-teman di sini? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Dok. sehat ya. Oke. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke podcastnya, saya jelaskan dulu tema podcast hari ini adalah aplikasi si kunci penunjang ASN berprestasi. Seperti yang kita semua tahu, hingga kini Pemkot Cimahi masih terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun Cimahi Smart City. Tidak berhenti sampai di situ, Pemkot Cimahi bahkan sedang membangun mall pelayanan publik yang tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan Kota Cimahi untuk masyarakat Kota Cimahi. Luar biasa sekali ya, Akang Teteh, kota kebanggaan kita ini. Kalau sudah mendengar paparan yang tadi saya sampaikan, bangga nggak sih dok, ke dokter Ilham nih ya, bangga nggak sih dok kita menjadi bagian dari sistem pemerintahan Kota Cimahi? Ya, tentu saja bangga banget. Bangga sekali ya, apalagi dengan Iya, sudah mengalahkan ribuan orang untuk bisa menjadi ASN Kota Cimahi. Oke, iya, nah buat alhamdulillah. kita-kita yang kerja di wilayah Kota Cimahi ini pasti udah hafal banget ya dari awal pertama kita masuk kita sudah berpapasan atau terpapar terus sama si kunci. Nah, aplikasi si kunci ini memang mulai beroperasi baru sekali, baru pada akhir 2021 dan aplikasi si kunci ini adalah sistem kehadiran berlokasi ASN Kota Cimahi yang menggunakan teknologi GPS dan foto selfie melalui media smartphone. Jadi, orang-orang Cimahi itu, ASN-ASN Cimahi itu mereka absennya itu lewat handphone aja ya. Jadi, sudah canggih lah ya, sudah mengikuti zaman sekali memang Kota Cimahi ini. Oke, setelah tadi menjelaskan sedikit tentang si kunci, boleh ya kita dengar pendapatnya Dokter Ilham nih tentang keberadaan aplikasi si kunci ini. Mangga Dokter Ilham dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Dokter Kemala. Ya, si kunci ini merupakan inovasi yang sangat bermanfaat ya buat kami. Kenapa? Karena dengan adanya si kunci, para ASN dapat absen dengan praktis, mudah, tercatat dengan baik dan transparan. Inovasi si kunci ini juga berkaitan dengan manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah sebuah pengelolaan ASN untuk menciptakan atau membentuk karakter ASN yang profesional, memiliki dasar etika, profesi, bebas intervensi politik, dan bersih dari KKN. Nah, dengan adanya si kunci ini juga membuat ASN melaksanakan kewajibannya. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang ya. Karena si kunci ini merupakan kebijakan, ya mau tidak mau kita harus mematuhinya ya. Dan tidak ada alasannya, misalkan HP-nya sudah tidak tidak update lagi ya, tidak bisa pakai si kunci, ya mau tidak mau diganti HP-nya ya. Nah, kemudian kewajiban yang lain yang dikerjakan terkait dengan si kunci,
yaitu menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, dan ucapan, serta tindakan ya. Nah, hal ini kepada diri kita sendiri ya, kita jadi lebih disiplin ya, dan berusaha untuk menjadi tepat waktu. Kepada orang lain, kita akan menjadi saling menghargai, khususnya mereka yang sudah datang tepat waktu dan tidak merugikan mereka ya. Kemudian adanya si kunci ini merupakan salah satu aplikasi dari sistem merit ya. Sistem merit ini adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar ya. Jadi secara objektif, tidak membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul. Jadi tidak ada lagi unsur subjektivitas ya, tidak ada lagi unsur kedekatan dengan atasan atau yang kita kenal dengan sebagai sistem ya. Dengan adanya si kunci, kalau memang kinerja kita bagus ya, misalkan kita datangnya selalu tepat waktu, ya berarti kinerja kita bagus ya. Terkait juga dengan tunjangan ya, dengan adanya si kunci, apabila memang sering telat misalkan ya, otomatis nanti tunjangannya juga akan dikurangi gitu. Jadi ini sangat berperan sekali dengan sistem merit ya. Jadi kalau misalnya sistem merit itu bertujuannya jadi sistem ini adil ya. Jadi mau yang telat atau yang nggak telat itu mendapatkan porsi sesuai dengan apa yang mereka jalani gitu ya. Dan di aplikasi si kunci ini ya memang seperti itu ya kondisinya, kalau misalnya kita telat 1 detik saja memang sudah dianggap telat gitu. Jadi memang kita perlu beradaptasi dan memang harus disiplin gitu ya untuk menjalani aplikasi dari si kunci ini. Oke, terima kasih Dokter Ilham. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi sebelum saya lempar ke Dokter Yania? Tidak ada. Oke, kalau gitu saya pengen nih dengar tentang pendapat Dokter Yaniar tentang si kunci yang dikaitkan dengan ASN masa kini, Dokter Susin. Gimana sih harusnya sebagai ASN masa kini kita menanggapi si kunci ini? Ya, terima kasih Dok Mala atas kesempatannya. Menurut saya, jadi aplikasi si kunci ini kan merupakan absensi berbasis aplikasi ya, yang tadi sudah dipaparkan Dok Mala bahwa ini baru diluncurkan ke pegawai ASN kurang lebih baru beberapa bulan terakhir ini kali ya Dok ya. Nah, dengan adanya absensi berbasis aplikasi ini, itu menerapkan nilai adaptif bagi kami para pegawai ASN, yaitu kita harus dengan sigap menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi informasi yang ada. Dengan adanya absensi ini, kita disediakan adanya wadah untuk menunjukkan integritas kita juga. Bagaimana sih cara menyesuaikannya dengan adanya teknologi informasi yang baru ini, yaitu kita harus belajar bagaimana sih cara menggunakan aplikasinya tersebut agar tidak terjadi ada kesalahan dalam penggunaan atau kesulitan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Selain itu juga, dengan adanya aplikasi si kunci ini dapat sebagai wadah menunjukkan integritas kita terhadap pekerjaan kita. Jadi di aplikasi si kunci itu tadi seperti yang sudah dijelaskan dari Dok Ilham ya, bahwa dia transparan. Jadi jam berapa kita datang, jam berapa kali kita tidak masuk atau apa ya, berapa kali kita izin gitu, itu transparan dan langsung hasilnya terlampir dalam aplikasi tersebut. Sehingga itu dapat menilai produktivitas kerja kita. Kemudian nanti akan dihasilkan seberapa besar sih tingkat integritas kita terhadap pekerjaan kita. Mungkin itu wujud dari Smart ASN yang dapat diterapkan dalam pekerjaan kita. Oke, jadi sebenarnya aplikasi si kunci ini bukan cuma buat absen ya Dokter Susin, tapi juga di sana kalau misalnya kita ingin mengajukan izin, kemudian mengajukan dinas luar, itu bisa semuanya hanya dalam satu genggaman. Dan juga di sini tidak cuma masalah presensi saja, tapi juga kompetensi, kemudian kinerja, produktivitas itu semuanya nilai dan bisa di-upload atau dimasukkan ke dalam si kunci ini. Luar biasa sekali ya, yang si kunci ini memang sangat memudahkan kita dan memang benar-benar membuat ASN-ASN kita ini nggak bisa lagi nih dicap sebagai ASN-ASN yang pemalas, kemudian yang suka datang telat, yang suka pergi-pergian ketika jam kerja, itu nggak ada. Karena memang aplikasi si kunci ini memang mengawasi kita dari mulai kita datang sampai kita pulang di
Iya, di tempat kerja kita ya. Luar biasa iya, ya Dokter Susin. Oke, setelah kita mendengarkan tentang bagaimana kita harus beradaptasi dengan, si kunci, boleh dong setelah 4 bulan kita menjalani, CPNS ini kita sudah terpapar dengan si kunci dari mulai hari pertama kita bekerja. Dokter Kiki, bagaimana sih si kunci ini, dalam pelaksanaannya, apakah ada kendala atau kekurangan dari si kunci ini sendiri? Mangga dokter Ya. dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Dokter Kemala, izin menjawab ya. Nah, untuk kekurangan dari aplikasi si kunci ini, yang pertama mungkin pada saat jam-jam injury time kalau kita bilang ya, itu sangat sulit untuk digunakan karena mungkin banyak terlalu overload yang menggunakan sehingga menyebabkan si aplikasinya itu menjadi lemot seperti itu. Lalu juga yang kedua itu adalah kurangnya sosialisasi mengenai si kunci ini. Karena kan di puskesmas saya pribadi khususnya gitu, mohon maaf, banyak pegawai yang usianya lebih dari 40 tahun sehingga makin harus sering dikenalkan dengan aplikasi si kunci ini, seperti itu. Lalu juga, dia sering error dan, sering menyulitkan pegawai. Contoh kayak GPS-nya. Nah, misalkan kita ada sudah ada berada di puskesmas, tetapi GPS-nya itu dia adanya di mana, sehingga kita tidak bisa login, seperti itu. Dan juga yang terakhir itu belum adanya kontak person untuk pengaduan atau kendala yang kita hadapi pada saat login si kunci itu. Nah, seperti itu Dokter Kemala. Nah, mungkin Oke, berarti untuk kedepannya kalau atau gimana? Iya, berarti kalau oh misalnya memang harusnya sih ada kontak person ya, Dok. Jadi ketika iya, kita betul ada kendala atau kesulitan, itu betul. kita bisa langsung mengkontak orang yang memang berhubungan dengan, aplikasi ini ya. Jadi bisa Iya, segera betul, seperti diperbaiki dan, difungsikan kembali seperti sedia kala. iya Dan memang, dengan adanya si kunci ini nggak ada lagi ya kayaknya generasi-generasi yang kudet atau, gagap teknologi ya. Semuanya harus iya, update dan memang semuanya harus bisa menyesuaikan ya, Dok, ya? Oke, dan betul. memang Dari sosialisasi usia iya, betul. mmm, Dari usia muda sampai tua harus bisa menggunakan aplikasi ini, seperti itu. oke. Mungkin karena aplikasi ini juga masih baru ya, Dok, jadi masih Iya, perlu betul. banyak perubahan dan perlu banyak perbaikan. Mudah-mudahan sih nanti ke depannya semakin sempurna ya aplikasi ini. Oke, Amin. setelah tadi kita mendengarkan tentang kekurangan dari aplikasi si kunci, tapi ternyata aplikasi si kunci ini pasti punya kelebihan ya, karena kita sendiri juga sebagai ASN memang merasakan, kemudahan-kemudahan dengan aplikasi si kunci ini. Oke, boleh pendapatnya Teh Anissa, bagaimana sih, eee, kelebihan-kelebihan dari si kunci ini dan apa saja yang kemungkinan-kemungkinan bisa berkembang dari si kunci ini? Mangga Teh. Baik, terima kasih kesempatannya Dokter Kumala. Menanggapi apa yang sudah dinyatakan oleh Dokter Kiki ya, bagaimana kekurangan-kekurangan itu sebaiknya mungkin nanti ke depannya juga bisa diperbaiki dari mulai sosialisasi hingga memperbaiki peningkatan sistemnya mungkin. Tapi coba kita bayangkan bersama-sama dalam satu wadah si kunci tersebut yang baru beberapa bulan usianya, tapi sudah segitu banyak kemudahan yang ada di dalamnya, baik administrasi yang diperlukan oleh administrator di bagian kepegawaian kita semua, mungkin kita juga penggunanya merasakan kemudahan-kemudahan tersebut, di mana perizinan yang tadi soal absensi, di saat kita sedang mengadakan dinas luar, mungkin kita hanya perlu mengupload, lebih efisien waktu, tidak perlu ke sana ke sini, lapor kemana-kemana mungkin, dan juga kita harus berbangga kepada aplikasi si kunci ini, yang memang bukan hanya soal administrasi saja. Ternyata di dalam si kunci tersebut, kita harus berbangga ya, terutama inovasi-inovasi yang ada di dalam si kunci tersebut berkembang adanya pemberdayaan UMKM di situ. Adanya promosi UMKM di mana kita dapat berbelanja dengan sangat mudah, terhubung langsung oleh pedagang dan kita bisa mengaksesnya via WhatsApp di mana misalkan kita perlu belanja hanya sekali tekan langsung terhubung kepada pedagangnya, di situ kita bisa chat, kemudian kita bisa menyesuaikan jarak tempuh dari rumah kita dan pedagangnya,
kemudian juga ada promo-promo tentang perumahan, mungkin sekarang baru satu, tapi saya yakin sesuai dengan peningkatan sistemnya pasti akan berkembang perumahan-perumahan tersebut, dan juga di situ tersedia adanya kerjasama antara BJB. Mungkin ke depannya kemungkinan, dan saya yakin dengan peningkatan inovasi secara lebih lanjut, ke depannya mungkin si kunci juga bisa memudahkan kita untuk berbelanja seperti e-commerce pada umumnya, dan juga bisa meningkatkan mungkin karena adanya kerjasama dengan bank, ke depannya mungkin ada pay letter mungkin ya. Semoga saja jadi Paylater. mempermudahkan Oke, ASN oke. untuk belanja dan peningkatan UMKM tersebut. Jadi memang Terima bukan kasih. hanya berhubungan dengan ASN-nya saja ya, tapi ini juga memang berhubungan Betul. dengan dunia luarnya ya. Jadi Ya, memang memberikan kesejahteraan juga untuk pelaku UMKM ya, dengan cara iklan yang ada berseliweran di si kunci ini, kita jadi wah bisa beli ini nih, oh ternyata Cimahi punya produk ini, produk seperti ini. Luar biasa sekali memang si kunci ini memang banyak hal ya yang bisa didapat dari si kunci ini. Baiklah, dari tadi pemaparan yang sudah kita sampaikan, dari kelebihannya, kekurangannya, dari hubungannya dengan smart ASN, kemudian dengan manajemen ASN, ternyata lengkap sekali ya, si kunci ini memang bermanfaat dan teknologi yang sangat luar biasa memudahkan kita semua. Mungkin sekian yang bisa kita sampaikan tentang si kunci ini. Mudah-mudahan podcast ini bisa didengar oleh BPSDM Kota Cimahi supaya bisa meningkatkan dan memaksimalkan dari aplikasi si kunci ini. Baik, terima kasih untuk kesediaannya menonton kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.